mengenai maba ya tadi. yang mengenai maba yang harus disiapkan untuk maba PGSD itu apa sih Pak? Eh, jadi ini suatu transisi kan dari siswa SMA, SMK atau MAN menjadi mahasiswa itu Mahasiswa eh, merupakan transisi. Tentu butuh apa namanya butuh motivasi. motivasi untuk menjadi mahasiswa yang baik. Butuh belajar juga karena mahasiswa ini apa merupakan suatu apa namanya suatu awal Suatu awal dari menjadi mahasiswa ya, suatu awal untuk membentuk jati diri. jati diri ya, Jadi mulai berpikir kemana arah kita ke depannya. depannya. Jadi mahasiswa ini harus banyak-banyak belajar bagaimana dia bisa mandiri, terutama eh, mahasiswa ini kan banyak yang kos di bangku, Ya. terutama yang Ada juga yang berulang kan Pak, dari skancing dari kan ada kawan saya itu Abdal. ada dari kancing berulang kan itu butuh perjuangan, Itu perjuangan. apalagi jauh kan begitu perjalanan berjam-jam mungkin bangun paginya cepat. Wah, ya. Jadi Mana tugas lagi malam deh Pak. Wah, tugas lagi itu ini tidak mudah, tapi tergantung dengan semangat dan keyakinan dia bagaimana apa bisa berpikir menentukan arah uh, untuk kedepannya untuk Pak. ke depannya. Setelah menjadi sarjana kan. Jadi uh, kepada apa namanya calon calon mahasiswa uh, tentu di dalam perkuliahan ini ingin memilih prodi, Memilih prodi ya Pak. ingin memilih prodi yang terbaik Terbaik. dari yang baik mungkin ada pilihannya yang terbaik. Kenapa harus di prodi PGSD PGSD? ya. Tentu ini mempunyai kelebihan, Pilihan. keunggulan. Kenapa harus prodi PGSD? Karena untuk guru SD itu peluang kerjanya itu sangat banyak Sangat besar. banyak banyak peluangnya Pak. Dalam satu desa ataupun satu lurah itu ada dua SD. SD. Ya, jadi hampir setiap desa itu punya SD. Nah, jadi sangat banyak peluangnya untuk menjadi guru SD. Nah, tentu itu salah satu sebagai daya tarik bagi mahasiswa. Nah, dan mungkin di bidang lain juga bisa, misalnya di jurusan PGSD ingin menjadi peneliti yang suka menulis mungkin dan itu bisa jadi nanti. Kemudian di PGSD ini um, apa namanya menguasai beberapa mata pelajaran. Menguasai ya, harus menguasai kan Pak. Menguasai, Kalau jadi sama bahasa Indonesia itu menguasai cuma bahasa Indonesia Pak. jadi, Kalau PGSD itu semuanya. jadi menguasai hampir beberapa mata pelajaran itu khususnya di tingkat dasar. Yang dasar Nah, ya Pak. jadi misalnya kita punya mata kuliah tari, tentu kita bisa harus menari. Ya, ya. Tentu gerakan-gerakan dasarnya kita pelajari. Kemudian matematika kita harus apa namanya punya Harus menguasai juga. dasar-dasar Ya. matematika. Terus apa namanya untuk mahasiswa yang mungkin yang hampir mau tamat ini di PGSD sudah banyak yang bekerja. Sudah banyak yang bekerja ya. Jadi kemarin itu ada beberapa mahasiswa kita yang selesai sidang skripsi, sekarang sudah dapat pekerjaan. Wih, bukan langsung berarti langsung mengajar, langsung mendapat pekerjaan ya Pak. Jadi langsung kan, mungkin salah satu sekolah menawarkan kepada dia yang baru sidang skripsi Ya. untuk membantu guru di sekolah. Itu banyak yang bercerita pada bapak kemarin. Dan ada lagi yang mungkin beda profesi lagi.
Jadi ada yang memilih profesi yang bukan guru, juga ada. Jadi eh, itu kalau di PGSD ini bangga. Jadi Bangga ya Pak. bangga karena mahasiswa selesai sidang sudah mendapatkan pekerjaan. Wih, itu orang tua pun tetap senang tuh Pak. Kita senang. Jadi tidak Belum wisuda kan, tapi sudah sidang sudah mendapatkan pekerjaan. sudah mendapat pekerjaan. Apa harapan kepada mahasiswa baru PGSD ini? Mahasiswa baru Harapannya. harapannya tentu bagaimana sistem kuliahan, bagaimana seharusnya menjadi mahasiswa, tentu harus meningkatkan kedisiplinan terhadap waktu karena eh, jam kuliahnya bisa siang, bisa sore, bisa pagi. Bisa pagi ya. Jadi tentu kita ini kan bisa mengatur waktu, Mengatur waktu ya. waktu. Jadi selain mengatur waktu, tentu harus banyak-banyak belajar Banyak-banyak belajar. karena nanti di perkuliahan itu dosen tidak sepenuhnya apa namanya seperti SMA dipaparkan materinya di kelas sampai kalian bisa itu tidak begitu. Hanya materi itu mungkin 30-50% itu dari dosen. Jadi 50%-nya itu kalian harus mencari lewat Ya. buku, lewat media sosial dan Bertanya sama ya, teman ataupun cutting ya Pak. Tingkat kesan maba merasa gugup dalam masuk kuliah nih Pak. Waduh, baru masuk kan gugup. Bagaimana apalagi yang kita kerjakan gitu. Ya, jadi tentu mahasiswa baru tentu merasa canggung kan. Canggung. Karena baru jadi mahasiswa. Ya. Apalagi yang introvert Pak. Wah. Yang punya sikap pemalu, ya. atau karakter pemalu. Nah, jadi tentu merasa apa namanya? Merasa minder. Merasa minder ya. Untuk komunikasi dengan teman-teman yang lain maupun kakak tingkatnya. Ya. Nah, jadi pesan Bapak tentu di dalam perkuliahan, di dalam di lingkungan kampus ini tentu bisa kita saling menghormati karena kita kan guru SD itu harus menerapkan sapa, senyum, dan salam. Berarti 3S tadi tuh Pak. 3S. Sapa, senyum, apalagi kemudian salam. Salam. Kemudian tidak kepada dosen saja, tentu dengan teman-teman yang lain, kakak tingkat. Jadi kita harus menerapkan 3S tadi. Tentu ini merupakan hal yang tidak mudah di pertahanan. Apalagi ada salah satu mahasiswa mungkin belum terbiasa atau mempunyai karakter yang pemalu. Kalau sebagai kakak tingkatnya nanti mungkin tidak apa-apa kita yang menyapa duluan mahasiswa ada di tingkatnya supaya dia lebih percaya diri untuk menyapa, untuk saling mengenal.